Selamat sore semuanya. Ya. Di dalam Alkitab ada satu peristiwa yang luar biasa menurut saya ya. Saudara pasti tahu cerita ini tentang Elia dan Elisa. Elia dan Elisa dan Elia ya. Ini kita sering juga cerita ya. Ketika Elia mau diangkat Tuhan, Elisa nanti baca ceritanya di dua raja-raja 2. Benar 2 raja-raja 2 ya. Nanti baca ceritanya di sana. Ini mesti menjadi kerinduan saudara dan saya ya. Lagu yang terakhir kita nyanyikan ini sebenarnya kurang tepat ya. Nyatakanlah lagi apa? Perbuatanmu yang dulu ya. Ada janji Tuhan nanti di akhir zaman ini gereja Tuhan ini akan dicukai double porsi urapannya. Jadi tidak akan seperti yang dahulu, pasti lebih dahsyat. Jadi kisah ini sebenarnya terjadi di Elia dan Elisa. Ketika Elia ngomong sama Elisa, Lis, Elpolis, Oposa, hari ini aku, ya dia yang ngomong sih, cuma dia tahu, Elisa ini tahu persis bahwa Tuhannya akan diangkat ke surga. Ya kamu tinggal di sini ya, enggak, aku akan ikut. Elisa, ngotot ikut. Sampai akhirnya waktu sampai di seberang, mau nyebrang sungai Yordan, ya kamu tinggal sini. Enggak, pokoknya aku ikut. Elisa ikut sampai sana, sampai nyebrang sungai Yordan, terus ditanya sama Elisa, Elisa, kau mau minta apa daripada? Elisa ngomongnya apa? Kamu ngomongnya apa Elisa? Tahu ya? Dewa? Tidak tahu? Yang nanti baca lagi kisahnya ya, dia tahu. Dia ngomong aku minta double porsi urapan. Elia ngomong gini, angel, susah itu. Yang kamu minta susah. Tapi kalau kau bisa melihat aku terangkat ke surga, itu jadi milikmu. Ya itu ada yang menceritakan namanya Elisa sama Elia. Pokoknya nanti gundel ya dideloi. Sampai mati-mati mesti hilang Elia ya. Waktu jalan itu pokoknya perhatikan benar-benar. Tahu ada kereta berapi. Ini luar biasa loh saudara. Pernah nggak lihat kereta berapi? Belum, belum duka. Atau kalau enggak belum jadi simpang 5 kayaknya lampu nih ya. Tapi ini bukan lampu, tapi kereta berapi. Saya sendiri tidak bisa bayangkan. Memisahkan mereka berdua. Itu Elisa ya jempal ini. Terjang sampai kereta ini dia mencolot tapi dia melihat Tuhannya diangkat ke surga. Saudara nanti baca mujizat yang dilakukan Elia. Ya pokoknya 6 gitu ya. Elisa melakukan 12 kali. 2 kali lipat benar-benar kurang tanya. Nah gereja Tuhan akhir zaman ini sebenarnya dirindukan Tuhan untuk mengalami ini. Masalahnya saudara dan saya merindukan itu tidak. Ya ini selalu kalau saya ngomong, karena belakangan ini saya merenung gitu ya. Hidup itu masih banyak merenung kebenaran maksudnya ya. Bukan merenung nasib. Enggak, tapi merenungkan kebenaran. Saudara dan saya mesti dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kalau kau merenungkan, kau akan timbul keinginan. Bukan hanya timbul keinginan, tapi
timbul satu keadaan di mana aku pengen ngalami. Di akhir zaman saya percaya janji Tuhan kalau gereja Tuhan diulang di double porsi. Saya percaya gereja ini tidak akan cukup. Orang mesti ngapain? Ya pasti apa ini kebenaran firman Tuhan. Kemarin minggu saya ngomong begini. Kita ini kenapa? Ya bukan kenapa sih, saya tidak. Maksudnya jadi minggu lalu saya ngomong begini. Kalau kita ini kan gereja Tuhan punya tradisi untuk memperingati, benar tak? Ya, Natal itu tidak ada dalam perintah Tuhan untuk memperingati kamu wong Kristen gawe ya sak apa-apa. Apik ya. Kedua Paskah. Paskah itu perintah Tuhan, peringati turun temurun. Paskah, kemudian habis Paskah apa? Kebangkitan dulu, jangan naik dulu dong. Hari ini kenaikan ya. Paskah terus kebangkitan terus kenaikan. Saya tadi pagi amin aku diteguhkan sama Tuhan lewat apa yang disampaikan Pak Indra tadi pagi. Oh ini ngomong begini. Kita harus memahami makna. Memahami apa? Makna Paskah itu buat saudara apa? Benar gak? Nama peringati tak orang ngerti maknanya ya orang yang gunanya saudara. Tapi kalau saudara dan saya merenungkan Paskah itu maknanya buat saya apa sih? Banyak banget di Alkitab terus sekali. Maknanya apa Paskah buat saudara dan saya? Saya merenungkan gini. Ya puji-pujian ini nanti di apa ya? Saudara renungkanlah kita yang nyanyi-nyanyi tadi ya. Saudara bisa merenungkan kalau Allah itu besar dan dahsyat, benar nggak? Benar apa enggak? Betul. Nah, sekarang kalau alam yang dahsyat sampai jadi manusia, mati buat saudara dan saya, ada apa? Gitu loh pertanyaannya, benar nggak? Ada apa? Saya kan dulu pernah cerita waktu saya masih SMP, pulang-pulang sampai rumah. Nang desa Mujung ono gentong mas. Masih ingat enggak? Cerita saya. Tak ulang lagi. Ono gentong mas. Wah saya buang sempat copot baju ganti. Langsung naik sepeda sama kakak saya ke Mujung. Itu ya lumayan jauh lah, agak mungkin 10 kiloan dari rumah saya. Masa bisa mau pagi. Kebuak rumah wong. Wah, gentong mas ya. Lah gentong mas kan sugih wong bener dah. Ya. Ternyata saya sampai bilang ya Tuhan bukan gentong emas. Ternyata itu bis beton untuk ngising. Soalnya saya ngomong ngising. Ya, untuk BAB ternyata. Lah ceritanya begini, si tuan rumah ini mimpi malam-malam mimpi tekoni wong tua jambutnya tua. Terus orang tua itu ngomong jenengnya Ahmad, gampangannya Muhammad. Besok pagi kamu bangun itu gali itu yang dekat pohon pring di pojokan rumahmu ini. Wah dia tani penganan gali gitu. Terus namanya jumbleng, bahasa Jawa itu jumbleng dia. Ya jumbleng itu tadi bis beton itu, wah dia nemu. Terus dia cerita sama tetangga-tangganya, aku nemu gentong mas. Tahu nggak? Ngerti nggak? Aku nemu gentong mas. Apa gentong mas? Saya nyauti ngono. Apa gentong mas? Nah ceritanya jadi beda apa saudara? Bener nggak? Aku nemu gentong mas. Gentong mas. Maksudnya? Apa gentong mas? Wah ceritanya nyebar kemana-mana. Nah kono gentong mas. Mas
masuk saya di prank. Saya mau ke sana nemuin bis beton kok BAB ya. Pertanyaan kembali pada tadi, kalau saudara dan saya baca Alkitab, kok punya Tuhan yang besar, dia jadi manusia, mati disalib buat saudara dan saya. Ini masih pertanyaan timbul, benar tidak dalam hati kita? Ada apa dengan Tuhan? Ada apa dengan Tuhan melakukan itu di dalam hidupmu dan hidupmu? Ini pasti ada sesuatu yang besar, benar tidak? Wong gentong masa jadi heboh. Nah ini apa yang Tuhan lakukan? Tidak nalar, tidak masuk akal. Loh kenapa Tuhan yang besar harus jadi manusia mati disalib buat orang-orang berdosa seperti saudara dan saya? Buat apa? Nah, ini perlu direnungkan maknanya apa Paskah kan di awalku. Benar tak? Ini benar-benar mesti doakan, renungkan, minta sama Tuhan. Makna itu kalau saya boleh ngomong bahasa rohaninya, pewahyuan. Atau bahasa rohaninya lebih keren jadi rema, jadi hidup. Wah, Paskah itu artinya seperti ini kan Tuhan. Salah satu Paskah artinya, saudaraku ya, kalau kita sudah sering kali dengar juga adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dunia ke tanah perjanjian. Itu arti rohaninya seperti ini. Perjanjian baru menulis dengan jelas, Paskah itu mengerjakan saudara dan saya yang hidup dalam kegelapan dimasukkan sama Tuhan ke dalam terangnya yang ajaib. Dalam kerajaan kegelapan masuk dalam kerajaan Allah. Masalahnya sekali lagi, kalau kita tidak nangkep ini, hidupmu dan hidupmu ini selewah kalau saya bahasanya ya, pekangkan gitu. Tahu tidak mekangkan? Siji donya, siji surga. Kadang-kadang aku dari surga, kadang-kadang aku dari wong dunia. Dan kebanyakan hidup kita itu dari orang dunia. Orang ngerti pola kerajaan Allah kaya apa sih? Karena kalau saya dulu pernah nanya lagi, kita ini dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jangan lihat keajaiban Tuhan. Kadang lihat, kadang belum. Ya. Kadang lihat, kadang belum. Itu tahu satu. Nah kalau belum ya minta untuk lihat. Belum dah. Nah kadang kita nggak mau lihat. Terus pokoknya Kristen ya gini-gini baik lah, apa-apa. Kalau menurut saya rugi besar. Dipindahkan dari kerajaan gelap masuk dalam kerajaan Allah. Ada bahas juga kerajaan Allah ini. Cuma 10 hari saya kasih topiknya Roh Kudus dan kerajaan Allah. Adalah datang di sini merenungkan firman dan merindukan seperti Elisa ini. Nempel sampai mengalami rasanya double dosis. Renungkan kembali, masa sih Tuhan yang besar, kalau kita ngomong ajaib, heran, terus jadi manusia, mati disalib buat saudara dan saya. Mau orang yang maknanya sih dalam hidup kita, pasti ada maknanya, betul tak? Ya, saya percaya itulah kita mesti ngalami ini, berdoa minta Tuhan. Beri aku tahu, beri aku ngerti, beri aku pewahyuan tentang makna Paskah dalam hidup.
percaya hidupmu dan hidupmu pasti akan berubah. Kemudian Tuhan mati dan bangkit. Ya saya waktu merenungkan, ya ora enek sih wong mati bangkit. Terus 3 dina meneh. Kecuali Yesus dan Lazarus, ya kalau Lazarus dibangkitkan itu ngomong ya heran. Bayangno petang dina wis mati. Itu semua orang kalau meninggal sekarang diformalin, bener dah? Karena menurut kedokteran itu 24 jam setelah kematian manusia dia tidak diapa-apakan, lebih dari itu bau busuk. Kenapa? Karena isi perut manusia ini langsung dimakan sama kuman-kuman. Nah, jauh ketemu ada kuman ini. Saya juga banyak kuman. Nanti kalau kita mati tidak jarno wae ora. Sedina 2 dina, 3 dina melembung kabeh badan kita. Melepuh. Keempat pecah semuanya. Hancur. Daging kita tuh hancur. Meleleh. Bukan hancur pecah, meleleh. Ledeng. Demek ini apa-apa. Jogilo ya. Lazarus 4 hari. Wah. Buka itu kuburan. Wah, bau tak buat. Ya memang bau, ya mungkin tak bau sudah ya. Buka itu kuburan. Dibuka kuburan. Lazarus keluar. Lazarusnya keluar. Pedih kan? Takut ya? Ya takut lah, saya takut. Di rokok, di dalam kan dipocong. Lazarus. Murid-murid lihat gitu, ya tetap tidak percaya ketika Yesus bangkit dari mati. Karena tidak mungkin, mereka tidak mungkin. Mau mati setahun dino kok tani ini tidak mungkin, tidak masuk akal. Tadi pagi kau singgung tentang kebangkitan. Mestinya gereja Tuhan mestinya mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Amin. Hidupmu dan hidupmu tidak akan sama lagi. Nah ini kalau sudah gini, saudara, saya pasti berdoa Tuhan, kalau kuasa kebangkitanmu terjadi dalam hidup, aku pengen mengalami. Amin. Yang ketiga ini hari ini Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, ini hal yang luar biasa. Ini kita peringati semua, tapi harus ada maknanya dalam hidup dan hidup ya. Sekarang coba saudara buka Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang terakhir. Ayat 48 dan 49. Lukas pasal terakhir. Saya beberapa hari merenungkan akan hal ini, saudaraku ya. Dan saya merindukan, benar-benar saya merindukan berdoa. Belum baca ini, saudara, dan saya pernah, saudara pernah dengar cerita saya juga yang berkali-kali diceritakan, yaitu peristiwa di Wales, Inggris tahun 1903. Wales tercatat dalam sejarah gereja, di mana gereja pada waktu itu kosong, banyak kosong, yang datang yang tua-tua sudah mau bau tanah itu saudara. Gereja kosong, barbar muncul dengan luar biasa. Ya, orang mabuk-mabuk itu biasa, kejahatan meningkat dengan luar biasa di Wales, Inggris tahun 1903. Kemudian ada pendeta bersama penatuannya, ya kalau di sini sama leader-leadernya begitu ya. Yuk doa puasa. Ya, aku kemarin lupa puasa, waduh nggak tahu puasa sulit,
Iya, kok ini aduh, awakku jadi panas. Kok sendiri ya teman-teman, payah ini. Besok mau buat puasa saya coba hari Selasa kemarin saya puasa. Waduh, awakku enak kabeh. Mereka berdoa puasa selama 3 bulan. Doa puasa tiap sore mereka kumpul dan berdoa. Mereka doanya cuma satu, Tuhan lawat Wales. Kami minta terjadi revival atas gerejamu, atas seluruh penduduk Wales. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Tiap sore mereka kumpul dan berdoa dan berpuasa. Minta 3 bulan tidak terjadi apa-apa, terus mereka kata, Tuhan, kami ini sudah doa 3 bulan, doa puasa, tidak terjadi apa-apa. Terus Tuhan kasih ayat di Mazmur, di barang siapa mau naik ke gunungku yang kudus, mereka harus suci hatinya, bersih tangannya. Mereka bertobat, berdoa, minta ampun. Mungkin ada dosa-dosa dibereskan semua. Setelah itu mereka doa puasa lagi 3 bulan lagi. Maksudnya bukan 6 bulan, maksudnya pokoknya doa puasa sampai Tuhan lawat. Dan di tempat lain ada suami istri umurnya 82 dan 83, suami istri saja. Mereka juga berdoa puasa sepanjang itu, minta terjadi revival di Inggris. Tahun 1903 terjadilah lawatan Tuhan yang paling dahsyat di gereja Tuhan setelah kisah kasus. Itu beritanya tiap hari di koran. Beritanya adalah pertobatan penjahat. Wong utang orang bayar tahunan, bayar utang. Itu beritanya tiap hari koran seperti itu. Tercatat di koran itu ada penjasa rombongan loh, kantor polisi bawa bedil, bawa parang, bawa polisi ini keruput mati. Ternyata mereka menyerahkan semuanya dan bertobat. Gereja tiap hari kebaktian, tiap hari. Baktiannya bisa 2 jam, bisa 4 jam, bisa 6 jam. Mereka coba menembah Yesus Tuhan. Wales tahun 1903 luar biasa. Di jalan-jalan orang berjatuhan sendiri, bertobat, nangis terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barbar jadi kosong. Tidak ada lagi orang merampok, pencuri rumahmu buka itu. Orang pencuri dan perampok. Sama sedemikian rupa terjadi Yesus. Dicatat di dalam sejarah gereja. Kalau saudara dan saya dengar kayak gini mengingatkan ya? Saya waktu baca buku yang itu aja udah berkali-kali saya baca sama si nangis, Tuhan kapan gereja terjadi seperti ini? Kalau kau punya Tuhan yang luar biasa tapi kau kalah dengan dosa, itu namanya perlu ditanyakan dalam diri, mau mengalami Tuhan ya dalam hidup. Benar-benar didoakan, direnungkan dan diminta sama Tuhan. Sudah akhir zaman yang menjelang Tuhan datang. Wales 1903 terjadi lawatan yang luar biasa. Tahun 79 di Indonesia, di Semarang khususnya, terjadi pencurahan Roh Kudus dengan luar biasa khusus buat anak-anak muda. 79. Itu di mana-mana sekolah. Wah, saya itu dulu pernah itu aja, saya masuk Semarang tahun 85 saudara ya. Itu nanggene terguli lah dari wah bendel-bendel mesti orang persekutuan tiap hari. Tiap hari, bukan rebotok M3 ora. M3 kadang orang-orang. Nah ini kalau sudah kayak gini kita mesti
berdoa untuk Roh Kudus Allah kita kembali. Amin. Biar rohnya menyala dulu. Entry praying. Ya. Asal sekepaknya no entry praying. Ya orang apa, nak orang bisa maksudnya. Tapi kan kita merindukan api ini menyala kembali, benar? Itu saya pernah diundang dulu. Petrus nanti anu ya sharing firman. Wah waktu itu dulu zamannya banjir kanal timur itu kan belum kali segede itu. Banyak kampung dulu, bolak gulita naik motor, tapi kecegak. Busuk sampai kampung di aku lali sih. Busuk nang kono kumpul canom-nom. Wah, buak nang omah. Persekutuan. Itu di mana-mana, sekolah, nak awan, istirahat, mereka kumpul baca Alkitab. Oh. Saya ngalami itu sampai tahun berapa ya? Getsemani dulu saudara, itu saksi Getsemani dia parah, orang-orang segala macam setannya menaikkan Getsemani. Lo bener, banyak setannya itu. Orang nak doa puasa mesti dijadikan setan. Orang biasa pendeta pasti dijadikan setan. Setannya kurang ajar. Pendeta lagi tunggu ngarepe cerita, wah kemarin malam saya tidur mulai nang kolong mayat, kurang ajar. Ya tidak takut, jalan namanya pergi ya pergi setan. Getsemani boleh itu masih orang saya sering kesana. Kemis, Kemis Jumat sebelum doa puasa itu yang datang ya Tuhan. Dari Kalimantan, Papua, dan West Continent, tekok doa puasa di Getsemani. Itu terjadi ketika Roh Kudus dan melarang gereja. Amin. Itu bodoh. Bukan kini geni lah saja nih boleh. Geni atau api itu bisa menyala kalau kau memaknai apa yang Tuhan sudah lakukan. Tanpa itu tidak ada api, tidak ada wah Tuhan mengasihi ini. Sekarang tidak memaknai kasih Tuhan. Dan mau jadi orang Kristen seperti ini terus? Ya. Tidak berdoa sungguh-sungguh. Nyatakanlah lagi seperti yang dulu. Aku tidak gelem bukan seperti yang dulu. Aku mau seperti kata Tuhan, double porsi. Amin. Luar biasa baca Lukas ini. Kamu adalah saksi ini buat Yesus waktu mau perpisahan sama murid-murid ya. Tapi ini memang ceritanya lain dengan kisah. Tapi sebenarnya semuanya itu rangkaian gitu ya. Kamu adalah saksi ini setelah Tuhan Yesus 40 hari setelah kebangkitannya menceritakan tentang kerajaan Allah kepada murid-murid pada waktu itu ya. Ditulis di Lukas ini. Kamu adalah saksi dari semuanya. Saya kan pernah ngomong ayam berbelek enak enggak? Aku sih ngomong pernah mangan kok ngomong enak. Dan asing wis pernah mangan bisa ngomong enak, bener ya? Betul. Ya Mandaya kamu pernah mangan enggak? Belum. Loh, tempo-tempo mangan. Ya makan lah. Ayam berbelek enak lah. Enak. Kalau pernah mangan ngomong enak berarti aku sih enggak segala, bener ya? Hanya kata orang. Kamu pengen hanya kata orang apa mengalami? Wah, kok tajam. Kalau diskusi ya. Bener enggak? Katanya lagi apa ini? Bener enggak? Ayam berbelek enak. Enak. Kenapa? Aku pernah mangan. Bener enggak?
Tuhan ngomong dengan tegas, kamu adalah apa? Saksi. Saksi itu melihat kan? Ngalami kan? Terus ayat 49 ini yang luar biasa teman-teman. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu apa? Sampai kamu apa? Sampai kamu diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Ini firman berlaku buat murid-murid pada waktu itu. Berlaku tidak buat kita? Pertanyaannya begini, kalau saudara dan saya diperlengkapi, pertanyaannya yang tinggi apa? Benar tidak saudara? Saudara yang ibu-ibu tukang masak mau di rumah, besok ini gunanya apa? Baik, motong tangan. Motong apa? Ya berambang, ya lombok, ya macam-macam itu juga. Masak tanpa pisau bisa enggak? Bisa. Wah, berapa kan? Kalau pisau. Gila tapi bener enggak? Berapa? Ya remuk bisa dong. Bener enggak tanpa pisau? Bener enggak? Ya bisa. Tapi kalau masak ya perlengkapannya mesti pisau. Bener enggak? Lebih gampang. Pertanyaannya, kalau saudara dan saya diperlengkapi dengan kuasa, pertanyaan gigi apa? Ini saya merenungkan loh saudara. Makanya tadi balik mestinya ke Paskah. Kalau dia maha besar, menjadi manusia, menderita buat saudara, maknanya apa? Allah yang besar kok jadi manusia, jadi mati disalib buat saudara dan saya. Orang berdosa sekali. Udah buat apa dia melakukan itu? Ini ada peristiwa yang besar pasti, tidak mungkin tidak. Amin. Dia melakukan itu dengan luar biasa. Pasti ada hal besar di dalam diri saudara dan saya. Amin. Yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup dan hidup. Amin. Setelah itu bukan hanya itu saja, tapi Tuhan ngomong, kau akan diperlengkapi. Kenapa diperlengkapi? Karena kita masih hidup di dunia. Kenapa hari-hari banyak orang murtad dan Tuhan Yesus meninggalkan Tuhan Yesus, pendeta pun ya. Kemarin ada yang menulis di YouTube, saya dulu pendeta, sekarang saya mau kamu ambil aku. Biar pendeta mesti tahu baca Alkitab, singkat sekalian jengkel aku nanti kayak begini. Pendeta kok murtad, pendeta sontoloyo. Wah marah saya kalau lihat. Itu mengerikan, artinya kok tidak ngerti apa. Masa pengorbanan Yesus luar biasa menjadikan murtad itu. Benar-benar itu membuang mutiara, mangan beling. Ini benar-benar, waduh, waktu saya baca ayat ini diperlengkapi dengan kuasa dari tempat mana ini. Aku tekolah Tuhan, aku kok kayak imun ini ini udah sudah. Ini harus ada pertanyaan di dalam hidupmu dan hidupku. Wah gitu, tenang dulu, saya sampai jam itu. Karena belum bahas Roh Kudus ini. Ya saya baca kata diperlengkapi, kemarin saya diskusi sama Agung, tolongnya aku diperlengkapi itu apa itu artinya? Bahasa aslinya itu diperlengkapi ini kalau diterjemahkan di Indonesia mengenakan baju.
mengenakan baju. Seneng udo apa seneng gawe baju? Nah wong edan ya udo. Ya, tapi nah orang waras pakai baju. Saya tidak ngomong saudara edan, tapi kata pelengkap ini mengenakan baju. Baju yang penuh kuasa dari Allah. Mau kenakan baju itu renungkan. Tuhan itu luar biasa dalam menjadi. Ya. Dia mau saudara dan saya mengenakan baju. Jadi sakti. Bajunya penuh kuasa dunamis. Makanya tadi lagu pujian yang pertama, dimanapun dan kapanpun, dan kapanpun, tidak ya, dimanapun, kemanapun, dimanapun. Terus apa tadi? Mujizat pun, Lalu sampai saya kalah dosa, mujizat terjadi. Itu artinya kita sekali lagi mesti minta sama Tuhan. Tuhan, kalau aku kau perlengkapi, kalau aku kau pakaikan baju kuasa dari tempat mati, mesti menang terhadap dosa. Amin. Dan ada lagunya tadi. Apa yang kedua tadi? Kemenangan apa tadi? Buat kemenangan tadi. Apa tadi? Aku keduanya tadi. Berkuasa. Ibu di surga. Terus bertahta dalam kemuliaan. Terus dialah namanya berkuasa. Dia dibebaskan atau masih terikat? Itu pertanyaan lagi kita. Tuhan kita keren. Amin. Yang menakar segala sesuatu supaya darah dan saya hidup dalam kemenangan. Amin. Percayailah, engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang sesat. Karena Tuhan memanggil dan memanggil tidak seperti itu. Ya nanti doa 10 hari bahas tentang Roh Kudus ya. Hari ini sampai di sini kita merenungkan. Ulang nanti merenung nanti di kamar pun menggawe baju kira-kira untuk membayangkan dari kuasa dari tempat mana. Kira-kira terjadi apa dalam hidup. Amin. Kalau kau mengenakan baju kuasa dari tempat mana, pasti terjadi dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sore malam hari ini, buat kebenaran-Mu yang sudah kami renungkan. Tuhan, beri kepada kami supaya kami mengerti hati-Mu, mengerti hati-Mu dan setuju kepada hati-Mu. Sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat diri hamba-Mu sendiri, juga buat kami semua yang mendengar sore hari ini. Biar kami merindukan, mengenakan baju kuasa dari tempat-Mu, supaya kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih. Mari kami berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, Kau mendengar firman Tuhan, Kau menyimpan dalam hati-Mu.
rindu mengalami kebenaran firman Tuhan. Sekarang pulang di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, bersekutu dengan Roh Kudus. Hidupmu dan hidupku ditetapkan Allah, supaya engkau mengenakan baju kuasa dari tempat mahal, sehingga hidupmu ini benar-benar hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Di mana engkau ada, di mana saya ada, Tuhan Yesus dipermuliakan. Hidupmu dan hidupku menjadi berkat bagi banyak. Setiap yang baca berkata, Tuhan berkati. Mulai besok kita jam 7 ya, biasanya setengah 7, tapi kasihan juga yang masih kerja. Mungkin jam 7 kita kumpul di sini, kita akan doa seperti berapa tahun lalu ya. Kita akan kumpul di sini lesehan, kita berdoa perjamuan kudus, dan ada disediakan makan juga ya saudara. Terus kemudian latihan setengah 7 Om ya. Yang bertugas latihan setengah 7 ya, kita mulai jam 7 di sini. Oke, ada lagi pengumuman? Tidak ada. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Saya mau kasih persembahan, silakan.